Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama saya Dia Sugianto. Dan kali ini kita punya episode yang spesial, yaitu dalam rangkaian Habibie Prize 2021. Dan kita akan segera berbincang dengan peraih anugerah Habibie Prize 2020, yaitu Profesor Dr. Insinyur Daniel Mudiatso, MS. Selamat siang, Prof. Daniel. Selamat siang, Mbak Dia. Apa kabar? Terima kasih, Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih, Prof. Daniel, sudah berkenan untuk bisa berbincang dengan saya dan juga didengarkan oleh kawan BRIN tentunya. Baik, dalam episode kali ini, saya bersama Prof. Daniel, penerima Habibie Prize 2020 atau 2020, bidang ilmu rekayasa. Beliau akan berbagi cerita seputar pengalamannya mengikuti ajang penghargaan yang dicetuskan oleh Bapak Teknologi Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Dan sedikit pengantar bahwa Prof. Daniel adalah guru besar ilmu atmosfer di jurusan Geofisika Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor, dan juga peneliti senior di Center for International Forestry Research atau CIFOR. Dan seperti yang kita ketahui, beliau juga sangat concern dengan bidang emisi gas rumah kaca atau GRK dan perubahan iklim dalam kaitannya dengan alih guna lahan, khususnya akibat deforestasi yang diikuti oleh pengembangan lahan pertanian. Prof. Daniel, sudah berapa lama kita nggak ketemu nih? Lama sekali ya, ya setahun yang lalu mungkin. Setahun yang lalu kira-kira. Prof, ketika mengikuti ajang bergengsi Habibie Prize ya 2020 tahun lalu, seperti apa cerita background story-nya nih? Pengen tahu deh. Seperti apa sih yang mendorong gitu ya, yang mendorong Prof. Daniel untuk oke, saya ikut deh, atau ada dorongan-dorongan lain dari teman-teman mungkin dari kolega begitu? Ya, jadi sebetulnya saya tidak tahu ya, karena saya tidak ikut ajang ini, tetapi waktu itu kan prosesnya dinominasikan gitu. Jadi saya ditanya teman-teman dari Research Center for Climate Change di UI, apakah berminat begitu? Ya coba saja begitu. Lalu mereka mencari informasi tentang saya dan pekerjaan saya dan publikasi terutama itu yang diusulkan untuk dinominasikan. Jadi saya tidak secara sengaja apply atau mengajukan diri di dalam proses ini, tapi dinominasikan oleh teman-teman di UI. Itu yang terjadi pada diri saya. Iya, pasti rekan-rekan kolega menominasikan Prof. Daniel ini, sosok Prof. Daniel ini juga dengan pertimbangan yang nggak perlu menimbang lama-lama gitu ya. Karena memang sudah oke, ini pasti berhasil nih untuk mendapatkan award ini gitu. Nah, Prof, kalau menurut Prof nih, kan ada perbedaan nama dari sebelumnya adalah Habibie Award menjadi Habibie Prize. Menurut Prof. Daniel bagaimana? Secara sepintas lebih keren ya, lebih keren karena cuma jangan salah tulis price-nya itu, jangan pakai C tapi pakai Z gitu kan. Karena ada bentuk penghargaan yang serupa, yang seperti Nobel itu kan prize gitu ya, dan banyak lagi yang menggunakan figur-figur tertentu yang memang dikenal luas gitu ya, sehingga award itu seolah-olah personalized gitu ya, tapi dengan prize itu jadi domainnya publik begitu. Jadi prize ini menurut saya lebih punya bukan wewenang, tapi lebih punya wibawa yang kuat ketimbang award.
Itu dari bahasa dan image ya. Ya, oke. Ini kan memang ajang yang bergengsi bagi insan yang terbaik di Indonesia, yang tentunya di ranah intelektual. Nah, dampaknya nih setelah menerima Habibie Prize 2020, menurut Prof. Daniel, apa yang terjadi atau apa perubahan atau ada peningkatan mungkin setelah menerima award ini, prize ini? Ya, waktu saya dan kawan-kawan waktu itu 4 orang menerima prize ini, itu kan dalam masa pandemi ya, sehingga prosesnya mungkin juga promosi atau komunikasi ke publik itu agak terganggu ya, sehingga kurang luas publikasinya. Tapi bukan berarti kita mencari publisitas yang seperti itu, tetapi karena situasi seperti itu tidak banyak terdengar sebetulnya. Bagi saya melihatnya secara personal, ya kita itu merasa recognize ya, recognize. Jadi semua award atau prize itu intinya adalah recognition atau pengenalan ya akan diri seseorang dalam konteks hadiah itu. Jadi ya meskipun itu sedikit yang tahu waktu itu, tapi mereka melihatnya bukan karena saya, karena legacy almarhum Pak Habibie begitu ya. Jadi memberi selamatnya itu menurut saya adalah karena legacy Prof Habibie. Jadi dampak itu tentu ada ya, meskipun tidak diukur dengan nama itu. Bahkan teman-teman saya di luar negeri itu mencoba searching gitu ya. Is this another prize you have? Dan mereka Saking curious. banyaknya. Mereka penasaran, who is Habibie gitu kan. Baru ngeh itu ya setelah searching dan sebagainya. Jadi ya ikut tenar, numpang tenar dengan legacy almarhum Prof Habibie. Sebenarnya sudah tenar banget sebenarnya, jadi makin tenar lagi. Kalau dampaknya terhadap bidang riset atau yang digeluti Prof Daniel itu bagaimana? Apakah menjadi lebih banyak yang concern dengan bidang ini? Ya, jadi saya itu meneliti di bidang yang tadi sudah disebut terkait dengan perubahan iklim yang diakibatkan oleh perubahan atau mengubah tata guna lahan. Sebetulnya nggak terlalu seksi judul itu. Saya ingat betul topik ini saya angkat kira-kira kalau 97 itu berapa tahun yang lalu? 20 21 lebih ya jelas. Ya sekitar 25-26 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya dianugerahi gelar guru besar. Jadi dalam orasi ilmiah saya itu saya mengangkat tema ini, topik ini. Jadi semacam paradigma baru bahwa perubahan lahan atau emisi atau sektor hutan itu tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas kayu, log dan sebagainya, tetapi di sana ada gudang karbon yang besar. Dan waktu itu orang tidak menaruh perhatian apa lagi nih. Ya, jadi sebetulnya sudah lama isu ini saya geluti, lama sekali. Jadi sekarang makin lama makin disadari peranan hutan dalam mengatasi perubahan atau dampak perubahan iklim. Dan juga lebih spesifik lagi, bukan hanya dampak tetapi juga penyebab gitu ya, sehingga hutan punya peranan untuk mengatasi atau memitigasi perubahan iklim. Nah,
terkait dengan perkembangan terkini dalam mitigasi perubahan iklim dan kebijakannya nih, kebijakan tentang terkait dengan perubahan iklim tersebut di Indonesia saat ini seperti apa sih, Prof, gambarannya? Ya, secara global ya. Ini kebetulan minggu depan saya berangkat ke Glasgow. Nah, di Glasgow COP ke-26. Jadi ini sudah 26 kali COP ini. Jadi itu akan dibahas bagaimana kita menurunkan emisi untuk mencapai target yang diinginkan, gitu ya, yang tidak membahayakan iklim bumi. Dan target itu besar sekali. Diharapkan tahun 2030 itu suhu udara kita tidak lebih dari 1,5 derajat dari suhu pada zaman industri. Itu tahun 2030 nanti. Hari ini kita sudah meningkat atau lebih tinggi 1,1 derajat. Jadi tinggal 10 tahun kalau business as usual, cara kita mengelola hutan, cara kita membakar bahan bakar fosil, energi dan sebagainya sama seperti sekarang, kita nggak akan sampai ke situ. Ya. Yang harus diturunkan itu emisi yang sekarang 55 miliar. Harus diturunkan sebanyak 30 tinggal 20 miliar ton karbon dioksida. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya beban bumi ini ketika harus menampung gas rumah kaca sebanyak itu, dan kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nah, dari prediksi yang dibuat berdasarkan data yang masuk, seberapa banyak negara-negara itu berbuat sampai 2030 itu, kita nggak akan sampai juga. Ya. Jadi baru separuh dari harapan yang diturunkan itu tercapai hari ini. Dan mungkin juga sampai 2030. Itu startnya ya, yang diharapkan nanti tahun 2050 itu betul-betul zero, betul-betul nol emisi itu. Artinya yang diemisikan diserap lagi gitu. Nah, untuk mencapai ke sana harus berlatih dari sekarang, dan ternyata masih jauh. Masih belum cukup ambisius negara-negara itu di dunia ini ya. Itu keadaannya. Ya, itu kita sebut dengan net zero emission programnya ya, Prof. Ya. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang harus dikejar nih, gitu. Dan cukup effort kayaknya nih ya, Prof ya. Besar sekali dan biaya ya. Dampak dari penurunan itu adalah biaya. Jadi kita harus invest sesuatu untuk menurunkan emisi atau menunda sesuatu yang tadinya menguntungkan secara ekonomi tetapi merugikan secara lingkungan. Itu kan seperti trade off gitu ya, mau untung tapi kotor udaranya, atau mau sedikit saja untungnya atau sedikit rugi dulu supaya tidak terlalu kotor gitu. Jadi ada trade off. Ya, jadi itu tadi mungkin salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, kemudian ada inovasi-inovasi, begitu ya, Prof ya. Lebih detail lagi mungkin bisa dijelaskan, Prof Daniel, mengenai penerapan program net zero emission di Indonesia nih khususnya. Mungkin ada simpul-simpul yang perlu ditangani, prioritas kira-kira gitu. Bagaimana caranya nih? Ya, jadi emisi itu ada dua sumbernya ya, dua kelompok besar. Yang tadi saya sebut dan saya tekuni adalah dari sektor lahan, ya, dari sektor penggunaan lahan, konversi hutan, penggunaan lahan untuk pertanian dan sebagainya. Itu sumber pertama, cukup besar ya, mungkin sekitar 17-20%. Tapi yang paling besar, yang paling utama adalah sumbernya dari energi, pembakaran energi fosil. Ya, kalau kita punya minyak, batu bara, itu dibakar, itu kan mengemisikan CO2. Nah, yang harus diganti dengan energi baru dan terbarukan, ya,
yang tidak mengemisikan sebesar itu. Nah, jadi berbicara mengenai Indonesia, sebetulnya sektor lahannya sudah baik ya, we are in a good shape gitu. Bahkan pemerintah mencanangkan tahun 2030 itu sektor ini sudah menjadi sink, artinya tidak mengemisikan lagi, bahkan menyerap. Jadi upaya-upaya yang dilakukan 10 tahun terakhir ini sudah cukup keras ya. Dan sektor lahan kurang lebih tertangani ya, hanya 0,4% pertumbuhannya. Tapi sektor energi itu tumbuh 7% emisinya, dan kita di dalam rencana jangka panjang kita itu masih akan menggunakan batu bara sampai 2045. Itu sekitar 25% penggunaannya. Sehingga emisi kita dari energi itu tumbuh 7%. Ya, jadi sekarang pertanyaannya ya, dengan biaya yang tadi saya singgung yang mahal itu, apakah kita akan bukan coba-coba ya, tetapi berhitung berapa emisi yang boleh kita izinkan terjadi dari sektor energi menuju ke net zero emission itu. Nah, itu berbiaya ekonomi. Tetapi kalau itu tidak dibiayai, pertumbuhan ekonomi justru lebih parah gitu ya. Dengan kata lain, sebaiknya pertumbuhannya tidak terlalu tinggi tetapi emisinya rendah, daripada pertumbuhannya tinggi tetapi dampaknya ke generasi yang akan datang itu besar sekali karena terlalu kotor untuk dibersihkan gitu. Ya, itu mungkin masuk dalam strategi jangka panjang gitu ya, untuk skenario-nya rendah karbon dan bagaimana ketahanan iklim di Indonesia. Jadi ya ini kalau di sini mungkin kita bisa sebut long term strategy, low carbon climate resilience, yang LTS LCCR ya kan ya Prof ya, Indonesia di 2050 nanti gitu ya. Prof, tadi ada masalah biaya nih, kan mahal sekarang tapi kedepannya diharapkan bisa lebih terjangkau gitu ya Prof ya. Nah ini sama seperti strategi ya, mundur selangkah untuk bisa melompat yang lebih jauh gitu ya Prof ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan nih Prof untuk bisa mewujudkan itu? Lebih teknis mungkin, apakah membutuhkan riset, misalnya membutuhkan inovasi di bidang apa, misalnya seperti itu, atau kebijakan yang seperti apa nih yang masih belum ada dan perlu kita dukung gitu. Ya, sebetulnya persoalannya bukan mundur selangkah untuk maju beberapa langkah, bukan. Jadi filosofinya itu adalah keadilan, ya. Kalau kita sekarang mundur selangkah, maju 2 langkah, yang untung sekarang ini ya generasi sekarang ini, ya. Generasi Mbak Diah ini, saya nggak tahu umurnya berapa, adik-adiknya nanti yang sekarang SMA, itu yang akan menanggung beban itu. Jadi isunya bukan soal untung rugi, ya, tapi keadilan. Keadilan antar generasi. Nah, ini kan susah memonetize atau menghitungnya dengan uang. Tetapi kita bisa perkirakan betapa sengsara atau beratnya ya anak saya, cucu saya itu nanti ya kalau kita tinggali, warisi dengan hal-hal yang tidak kita bereskan sekarang. Ya, jadi dan itu tidak terjadi di Indonesia saja, di seluruh dunia begitu. Sehingga gerakan sekarang, kalau tadi ditanyakan apa yang bisa kita lakukan, saya kira generasi muda harus dilibatkan. Tidak cukup mengerti masalahnya, tidak cukup dibuat aware atau sadar, tetapi dilibatkan, mengambil bagian sekarang juga ya, ketika nanti mereka mengambil posisi-posisi penting itu sudah tidak asing lagi dan tidak kaget gitu. Ya, Prof. Itu berarti gerakan yang melibatkan para pemuda, remaja gitu ya. Mungkin juga anak-anak juga harus dikenakan sejak dini gitu ya, Prof ya. Nah, di Glasgow nanti itu saya melihat dari jauh disiapkan satu macam
arena begitu ya. Di sana ada arena perundingan orang tua-tua gitu kayak saya ikut yang tua-tua itu. Tapi ada arena untuk anak-anak muda. Saya kira ini approach yang baik sekali ya supaya ada pengalihan tongkat estafeta ini ke generasi berikut. Mereka disadarkan dan dorong untuk mengambil tindakan bersama untuk kebaikan mereka nanti bersama-sama dengan didampingi dengan yang generasi yang sekarang. Kalau dari sisi kebijakan di Indonesia sendiri sudah cukup baik atau masih ada yang perlu lagi nih didorong? Saya melihatnya kebijakan sektor energi. Tadi saya katakan kalau kita masih pakai batu bara 25% tanpa ada alternatif lain, termasuk alternatif dari batu bara itu sendiri, misalnya yang lebih bersih ya, diproses lagi dan sebagainya, dan keuntungan yang digenerate dari itu dipakai untuk mengenerate energi baru dan terbarukan yang kita punya melimpah potensinya, tapi belum dimanfaatkan seperti panas bumi, angin, gelombang, ya, bioenergi dan sebagainya. Itu dalam istilahnya bauran energi itu masih rendah persentase atau porsinya. Paling banyak 25%. Dan sekarang saat ini mungkin lebih rendah dari itu, mungkin 10% ya. Yang harusnya mulai digenjot mulai sekarang. Dan yang bisa melakukan itu adalah kebijakan gitu ya. Kebijakan yang dibarengi dengan teknologi dan sebagainya. Nah, itu dia. Kebijakan dan dibarengi dengan teknologi dan riset dan inovasi. Nah, kalau Prof sendiri punya rencana apa nih ke depan untuk strategi berikutnya, mungkin rencana riset yang selanjutnya akan dilakukan oleh Prof Daniel dengan kolega atau komunitasnya mungkin untuk menyikapi fenomena-fenomena yang seperti ini. Ya, saya berada pada posisi yang istilahnya menguntungkan dari segi tadi ya soal generasi. Saya guru ya, saya dosen, jadi saya bisa menyiapkan orang-orang muda dengan apa yang saya punya dan perlu bagikan untuk mereka supaya riset kemudian knowledge yang baru itu bisa mereka lakukan nanti. Yang tentu tantangannya jauh lebih besar dibanding yang saya hadapi sekarang. Nah, dengan posisi itu saya bisa sambil mengingatkan ini kalian nanti yang akan mewarisi. Jadi di belakang saya ini ada hutan mangrove. Saya punya banyak mahasiswa meneliti di sini, baik yang rusak ya sekarang ini sedang ramai dibicarakan. Yang rusak itu banyak sekali dibanding yang utuh seperti yang ada di belakang saya ini. Dan untuk merestorasi atau rehabilitasi itu tidak sembarangan gitu ya, perlu sains. Ini yang jadi kekhawatiran dan concern saya. Kalau rehabilitasi itu dilakukan seolah-olah seperti proyek nasional gitu ya, one size fits all, nggak mungkin gitu. Kondisinya beda-beda. Nah, kalau kita buru-buru, cepat-cepat, kalau bikin salahnya banyak sekali. Jadi perlu sains di situ. Ya, Prof Daniel, terakhir nih Prof, apa nih pesannya untuk mungkin para periset atau yang ilmuwan muda khususnya yang ingin ikutan di dalam ajang bergengsi Habibie Prize berikutnya, tahun-tahun berikutnya, dan juga pesan untuk kolega Prof ini di bidang yang sedang digeluti saat ini. Silakan ya, Prof. Jadi hampir semua penghargaan itu mengenali potensi dan juga karya kandidat-kandidatnya melalui apa yang mereka kerjakan ya dan dilaporkan oleh masyarakat, dilaporkan dalam bentuk publikasi dan sebagainya. Di Habibie Prize ini akan ada 4 kelompok ya kalau tidak salah ya.
teknologi, kemudian ilmu dasar dan sebagainya, kedokteran sosial. Saya membayangkan gitu ya, seperti Nobel Prize itu, Habibie Prize itu bisa mengarah ke sana, sehingga rekognisi itu betul-betul mendorong yang belum mendapatkan penghargaan ini mencapai ke sana. Nah, dari segi promosi ini kan penting ya, kayak ngomong-ngomong di podcast begini. Bagaimana lembaga award atau prize ini mendorong orang untuk tertarik ke sana. Di samping itu, Nobel Prize juga ada Nobel Peace Prize. Alangkah indahnya kalau ada Habibie Peace Prize juga, yang beda bentuknya ya, tidak sama dengan Habibie Prize. Itu bisa lebih luas dan mungkin penjuriannya juga berbeda. Sehingga legacy almarhum Profesor Habibie ini makin luas dikenal ya untuk generasi yang akan datang, dan encourage generasi baru, bibit-bibit ahli yang baru setelah Prof. Habibie yang begitu fenomenal. Ya. Terima kasih Prof. Daniel, idenya, masukannya, juga pesannya, sarannya kepada kami dan juga generasi muda, juga seluruh komunitas periset di Indonesia khususnya. Dan Prof. Daniel, terima kasih sekali lagi untuk waktunya siang hari ini. Demikian kawan BRIN, kita sudah sampai di sesi yang terakhir, obrolan bersama Profesor Dr. Insinyur Daniel Mudiarso MS, penerima Habibie Prize 2020 bidang ilmu rekayasa. Dan semoga obrolan kita kali ini dapat bermanfaat. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas.